Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama aku Ziana Fizar Anaya dari kelas Bersandar Industri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang IP address dan subnetting. Materi yang akan dibahas kali ini yaitu pengenalan alamat IP dan subnetting, IP publik dan IP privat, kelas full dan kelas privat, kasus subnetting, IP F4 delivery tipe, konsep switch dan router. Yang pertama, IP address dan subnetting. IP address atau Internet Protocol Address adalah alamat unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap perangkat dalam jaringan komputer, baik jaringan lokal maupun internet, sehingga data dapat dikirim ke tujuan yang tepat seperti alamat rumah. IP address memiliki dua versi utama, yaitu IP F4 yang terdiri dari 32 bit, contohnya seperti 192.168.1.1, dan IP F4 yang terdiri 128 bit, contohnya 2001.2db.2.21. Subnetting jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil atau subnet yang tujuannya menghemat penggunaan IP address, meningkatkan keamanan, serta mempermudah pengelolaan jaringan. Dalam proses subnetting digunakan subnet mask untuk menentukan bagian network dan host, contohnya 255.255.255.0 atau garis miring 24, yang berarti 24 bit digunakan sebagai network. Contoh subnetting sederhana misalnya IP.2 192.168.1.0 garis miring 24. Artinya, jumlah total IP sama dengan 256, IP yang bisa digunakan 254 dikurangi network dan broadcast. Jika dibagi menjadi dua subnet, subnet 1 192.168.1.0 per 192.168.1.127. Subnet 2 192.168.1.128. Strip 192.168.1.255. Fungsi subnetting dapat mengurangi kemacetan jaringan, membagi jaringan sesuai kebutuhan, dan meningkatkan efisiensi IP. Selanjutnya, IP publik dan IP privat. IP publik adalah alamat IP yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat di jaringan internet secara global. IP ini bersifat unik di seluruh dunia dan dapat diakses langsung dari internet. Biasanya, IP publik diberikan oleh penyediaan layanan internet atau ISP dan digunakan pada perangkat seperti server, website, atau router yang terhubung ke internet. Sedangkan IP privat adalah alamat IP yang digunakan dalam jaringan lokal atau LAN dan tidak dapat diakses langsung dari internet. IP ini biasanya digunakan di rumah, sekolah, atau kantor untuk menghubungkan perangkat seperti komputer, laptop, dan smartphone dalam satu jaringan. Contoh IP privat yaitu 10.0.0.1 sampai 10.255.255.254. Selanjutnya 172.16.0.1 sampai 172.31.255.254. Lalu 192.168.1.1 sampai 192.168.100.25. Berikutnya, kelas full dan kelas privat.
Classful addressing adalah metode pembagian alamat IP berdasarkan kelas-kelas tertentu yang sudah ditentukan secara tetap. Ciri-cirinya yaitu IP dibagi menjadi beberapa kelas, seperti kelas A, B, C, D, dan E. Setiap kelas mempunyai default subnet max. Kelas A 255.0.0.0. Selanjutnya kelas B 255.255.0.0. Selanjutnya kelas C 255.255.255.0. Contohnya 192.168.1.1 IP tersebut termasuk ke dalam kelas C. Subnet otomatisnya yaitu 255.255.255.0. Classless addressing atau CIDR atau Classless Interdomain Routing adalah metode pembagian IP yang lebih fleksibel tanpa bergantung kepada kelas. Ciri-cirinya menggunakan prefix atau CIDR, misalnya garis miring 24 atau garis miring 27 dan lain-lainnya. Subnet max biasanya disesuaikan kebutuhan, lebih efisien atau tidak boros IP digunakan di jaringan modern seperti internet sekarang. Contohnya 192.168.1.0/27. Artinya subnet max 255.255.255.224. Biasanya pembagian jaringan jadi lebih kecil. Selanjutnya, kasus subnetting. Kasus subnetting adalah soal atau permasalahan dalam jaringan komputer yang meminta kita untuk membagi satu jaringan IP menjadi beberapa jaringan kecil atau subnet agar lebih efisien dan terstruktur. Subnetting digunakan untuk menghemat penggunaan IP address, membagi jaringan jadi beberapa bagian, mengurangi trafik jaringan, dan meningkatkan keamanan dan manajemen jaringan. Contoh kasus subnetting, misalnya, sebuah jaringan memiliki IP 192.168.1.0/24 dan ingin dibagi menjadi 4 subnet. Yang biasanya dinyatakan dalam kasus seperti ini, 1. Berapa subnet max yang bisa dibuat? Kedua, berapa jumlah host tiap subnet? Ketiga, berapa subnet max baru? Keempat, apa saja network address, broadcast, dan range IP tiap subnet? Ini dia gambaran jawaban singkat. Dari IP 192.168.1.0/24 dibagi menjadi 4 subnet, subnet max menjadi per 26. 255.255.255.192. Jumlah host tiap subnet yaitu 62 host. Contoh hasil subnet yaitu 192.168.1.0, 192.168.1.63. Kedua, 192.168.1.64 sampai 192.168.1.127. Ketiga, 162.168.1.128 sampai 192.168.1.191. Keempat, 192.168.1.192. 192.168.1.255. Selanjutnya, IPv4 delivery type. IPv4 delivery type adalah cara pengiriman paket data pada jaringan IPv4 tujuan alamatnya. Artinya bagaimana data dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain. Jenis-jenis IPv4 delivery type yaitu pertama, unicast, pengiriman data dari satu pengirim ke satu penerima. Kedua, broadcast, pengiriman data dari satu pengirim ke semua perangkat dalam satu jaringan. Yang terakhir, multicast, pengiriman data dari satu pengirim ke beberapa perangkat tertentu atau tidak semua.
Terakhir, konsep switch dan router. Konsep switcher adalah dasar tapi dengan cara yang berbeda. Switch Switch adalah perangkat jaringan akan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal atau LAN. Cara kerjanya yaitu switch bekerja pada layer 2 atau data link di model OSI model, menggunakan MAC address untuk mengirim data. Data dikirim hanya ke perangkat tujuan atau tidak ke semua perangkat hubungan. Fungsi utama yaitu menghubungkan komputer dalam satu jaringan, mengurangi tabrakan data atau collision, lalu membuat jaringan lebih efisien. Contohnya, di lab komputer sekolah, semua PC terhubung ke satu switch agar bisa saling terhubung. Konsep router yaitu router adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda. Cara kerjanya yaitu router bekerja pada layer ketiga atau network di OSI model, menggunakan IP address untuk menentukan jalur pengiriman data, bisa menghubungkan jaringan lokal ke internet. Fungsi utama router yaitu menghubungkan jaringan berbeda seperti LAN ke WAN, menentukan rute terbaik atau routing, lalu membagi koneksi internet. Begitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.